Maka oleh karena itu kami berharap ada analisis dari Dr. Fakih kaitan dengan bagaimana membangun komunikasi efektif antara penguasa dengan masyarakat, masyarakat dengan penguasa, sehingga ke depan berkehidupan yang nyaman, sejahtera di negeri tercinta ini. Kami persilahkan Bapak Dr. Fakih untuk menyampaikan materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para profesor dan doktor dan pemirsa semuanya. Saya coba jawab pertanyaan yang pertama dulu. Nanti kemudian saya akan coba bagaimana upaya kita untuk membangkitkan dan membangun kesadaran politik umat. Jadi kalau kita lihat sekarang, ini adalah Allah menciptakan kita ini tidak main-main gitu. Maka kita jangan main-main dalam hidup ini. Termasuk penguasa. Ya, ngatur negeri ini juga jangan main-main, karena negeri ini adalah milik Allah. Indonesia itu milik Allah. Maka jangan main-main dan ugal-ugalan ini. Ini kalau bahasa Surabaya mutana koplak ya. Atau koplak murokap ini ya. Jadi koplak yang double ini. Anda bisa bayangkan bagaimana kemudian memutus sebuah undang-undang, mengesahkan sebuah undang-undang yang undang-undangnya juga nggak jelas itu. Tadi sudah disampaikan oleh para profesor. Draftnya yang mana, halamannya berubah-berubah, dan itu pada waktu malam hari, ya kan? Ini secara psikologi komunikasi, ada apa itu? Jadi ada apa di balik itu semua? Jadi, jangan heran kalau kemudian masyarakat kemudian protes. Jadi kalau saya lihat, kalau main dramaturgi, ini dramaturgi politiknya konyol ini. Ya, dramaturgi politik itu. Jadi ada setting depan, ada setting belakang. Ya. Setting depannya dan setting belakangnya di masyarakat ini sudah pinter, sudah dewasa, sudah tahu ini kebobrokannya. Oleh karena itu sebenarnya sekarang ini hubungan komunikasi antara rakyat dengan penguasa ini adalah hubungan yang paling rendah. Saya mengatakan ini titik nadir. Dan inilah yang harusnya kemudian menjadi proses pembelajaran bagi kita bahwa ada sesuatu yang salah gitu. Jadi kalau jujur merasa itu bagus. Jadi jujur merasa itu bagus, sehingga kemudian tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau itu sesuatu yang benar, sesuatu yang bisa melayani masyarakat. Tetapi kalau merasa jujur, nah ini kadang-kadang merasa jujur dan kelihatan merasa jujurnya, akhirnya kemudian tipu-tipu rakyat. Maka tadi sudah disampaikan oleh para profesor, sudah saatnya sekarang kemudian kita melihat masa depan bangsa ini. Karena ini sudah bobrok, kerusakan sudah di tengah-tengah, sudah di depan mata kita. Ya. Kalau dulu kita membahas resesi di ujung, ya ini sudah masuk resesinya, sudah di jurang yang paling dalam. Jadi kerusakannya bukan hanya kerusakan leadership, bukan hanya tentang lemahnya leadership, tetapi juga kerusakan sistem. Dan tadi sudah disampaikan sistem yang carut-marut semacam ini akibat diterapkannya sistem kapitalisme yang sekuler, di mana demokrasinya juga tersandra, yang juga diakui oleh Menko-nya sendiri sekarang kalau ngomong, saya perhatikan di televisi itu ada keresahan yang luar biasa. Jadi bahasa tubuhnya itu nampak antara di dalam dirinya dengan apa yang diomongkan itu tidak sesuai. Dan saya yakin kalau dia dalam proses kesadaran yang luar biasa dengan kepakaran ilmu hukumnya, dia pasti di dalam hati nurani yang paling dalam, nggak bener ini. Itulah Mas Dr. Hafidz Widodo kalau dari segi komunikasinya. Nah, bagi saya sekarang yang penting adalah bagaimana sekarang bangsa ini, rakyat ini, termasuk pemimpinnya, termasuk ulamanya, termasuk cendekiawannya, sadar bahwa ini bermasalah. Jadi bukan masalah leadershipnya saja, tetapi sistem yang rusak itu. Maka inilah yang kemudian harus kita bangun lagi, agar kita mau bangkit, agar kita membangun kesadaran politik umat. Saya buka-buka di dalam sebuah buku itu kemarin, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan ada 4 yang bisa menyelamatkan sebuah negeri. Dan sekarang ini kita berada di sebuah negeri, sebuah bangsa yang benar-benar yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
Para ulama mufasir menjelaskan bima kasabat aydin nas, akibat tangan-tangan manusia. Aydin nas itu bimakna bima'asihim wa dunubihim. Karena dosa, karena kesalahan, karena maksiatan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga Imam Al-Qurtubi itu pernah mengatakan ada 4 yang bisa menyelamatkan sebuah bangsa atau sebuah negeri dari bencana yang besar. Di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyebutkan 1 pemimpin yang adil dan tidak zalim. Maka kalau kita ingin menyelamatkan negeri ini, maka kita harus menjadikan bangsa ini memiliki pemimpin yang adil dan tidak zalim. Yang kedua, orang berilmu yang benar di dalam mengamalkan ilmunya. Jadi ada 4 pilar nih, kata Imam Al-Qurtubi, yang bisa menyelamatkan sebuah bangsa, sebuah negeri dari bencana besar. 1, pemimpin yang adil dan tidak zalim. Maka itu artinya bagaimana kita terus berusaha terus-menerus bangsa ini mengangkat, menjadikan pemimpin yang adil dan tidak zalim. Yang kedua, orang berilmu yang benar dalam mengamalkan ilmunya. Jadi banyak orang yang berilmu, banyak orang yang benar, tetapi kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, maka ia akan menghancurkan sebuah negeri. Jadi orang berilmu yang benar dan dalam mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, para ilmuwan, kata beliau, para ilmuwan dan ulama yang menyeru pada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mengajak untuk mencari ilmu dan mencintai Al-Quran. Maka kita bersyukur kalau masih ada para ilmuwan, para ulama yang berani menyeru pada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mengoreksi penguasa. Dalam rangka apa? Kasih sayang mereka untuk menyelamatkan agar bangsa ini, negeri ini tidak hancur. Dan yang keempat, wanita yang menjaga pakaiannya dan menjaga kehormatannya. Para profesor, para dokter dan pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu, mau tidak mau kita harus sekarang membangun dan membangkitkan kesadaran politik umat. Saya seringkali mengatakan umat ini tidak akan bangkit dan terus-menerus menderita penyakit sehingga dia tidak bisa berperan kembali di dunia ini untuk mengendalikan kehidupan umat manusia karena hilangnya pemikiran Islam ideologis di dalam diri mereka. Pemikiran Islam yang ideologis inilah yang saya umpamakan darah. Jadi kalau umat ini telah kehilangan darah, dan darah itu yang saat ini sebenarnya mereka perlukan, sehingga mereka mampu bangkit kembali untuk memimpin dunia, maka darah itu adalah bagaimana sekarang kita membangun kesadaran politik umat untuk kembali menjadikan Islam sebuah ideologi, menjadikan Islam untuk diterapkan, yang tidak hanya tadi dikatakan tidak hanya menjadi rahmat bagi kaum muslimin, tetapi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi manusia, bagi seluruh sekalian alam. Sehingga hakikat kebangkitan adalah kebangkitan berpikir. Hari ini umat kehilangan darah. Darah itu apa? Pemikiran tentang ideologi Islam. Pemikiran Islam yang ideologis ini hilang. Oleh karena itu mari kita bersama-sama membangun kembali kebangkitan umat, membangun kembali kesadaran politik umat. Sekarang ini kita pada titik nadir yang luar biasa. Anda bisa bayangkan, orang ngasih masukan, memberi masukan, dianggap hoax. Orang demo, dianggap kemudian menentang. Itu kata-katanya Profesor Fahmi Amhar yang viral di YouTube itu, di dunia maya itu. Jadi hakikat kebangkitan ini yang harus kita bangun. Apa? Kebangkitan berpikir. Yakni dari berpikir hewani, yang sekedar untuk hidup, yang sekedar untuk makan, meningkat menjadi berpikir manusiawi, yang berusaha untuk memperjuangkan kemuliaan manusia. Dengan apa? Dengan Islam, dengan ideologi Islam yang paripurna, yang membawa rahmat bagi semua dan sekalian alam. Dan membangun kesadaran kewajiban politik ini, tanggung jawab umat ini,
untuk kembali pangkuan Islam tidak bisa dilakukan sendirian, tetapi harus dilakukan oleh jamaah, oleh parpol, oleh ormas. Nah sekarang ini banyak parpol datangi umat bukan membina umat, ormas mendatangi umat bukan membina umat. Ada kepentingan-kepentingan politik yang semuanya ternyata bisa dibeli oleh oligarki kekuasaan dan oligarki politik dan ekonomi. Inilah yang menghancurkan carut-marutnya negeri ini. Para profesor, para doktor yang pemirsa yang saya muliakan, hari ini saya akan sampaikan ada beberapa hal kalau kita ingin melihat, menilai apakah ideologi yang sekarang diemban oleh bangsa ini, oleh negeri ini sudah benar atau tidak. 3 paradigma itu. Yang pertama, 1, apakah ideologi itu sesuai dengan fitrah manusia atau tidak? Yang kedua, dia berlandaskan akal atau tidak? Dibangun dengan landaskan akal sehingga memuaskan akal. Dan yang ketiga adalah menenteramkan jiwa. Kalau kita mau berpikir jernih, kalau kita mau berpikir serius, maka kita salah sudah. Kita salah menggunakan ideologi itu. Kita salah menggunakan ideologi kapitalis dan komunis dalam membangun negara ini. Maka kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin kembali mulia, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita harus kembali kepada ideologi yang benar, ideologi yang sahih. Dan kalau kita mau berpikir serius, maka ideologi Islamlah, hanya dengan Islamlah aku tadi memiliki ciri sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, memuaskan akal. Dan yang ketiga adalah menenteramkan jiwa. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar permasalahan umat-umat itu selesai satu persatu, dan umat itu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau itu kembali kepada Islam, itu akan menyejahterakan, akan memberi rahmat pada semuanya, tidak hanya orang muslim, non-muslim, bahkan alam semesta ini. Ada 4 poin secara singkat yang saya bisa gambarkan. Yang pertama, umat harus bisa membina diri dengan pembinaan Islam yang benar. Umat tidak akan pernah bisa membina diri dengan pembinaan Islam yang benar kalau tidak dibina oleh para ulama, parpolnya, tidak dibina oleh ormasnya, tidak dibina oleh para intelektualnya yang memiliki kesadaran tentang Islam tadi, kesadaran akan hubungan dia dengan Allah. Jadi umat harus membina diri dengan pembinaan Islam yang benar. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kesadaran Islam yang benar, yang kuat sebagai sebuah ideologi. Dengan cara ini nanti umat akan terdorong untuk mau memperjuangkannya. Dan yang ketiga, melakukan interaksi di tengah-tengah masyarakat untuk terus-menerus membidik umat agar mereka bangkit, agar mereka memiliki kesadaran umum, sampai mereka memiliki kesadaran politik. Untuk apa? Menerapkan syariah Allah di muka bumi ini. Dan yang terakhir, kalau itu sudah terjadi, maka dengan sendirinya nanti masyarakat, umat, tokoh masyarakat, ahlul kuat akan tergerak minta kemudian diterapkannya Islam secara total. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Mas Hafid. Mudah-mudahan ini jadi bahan pelajaran dan perenungan bagi kita semua. Negeri ini besar, negeri ini sumber daya alam yang melimpah. Kenapa sekarang tidak merasakan barokahnya? Karena kita lagi berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah. Karena dosa dan maksiat itulah petaka besar, musibah besar akan ditimpa negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.